Bangun pagi bikin kopi, mulai berpikir. Sebentar lagi bulan Ramadan, memang harus mulai kumpul sama orang-orang baik ini. Rama memang baik banget. Tapi kalau suruh nerangin ayat-ayat gitu kayak masih kurang sih, masih. Nata-nata dulu lah. Siapa tahu ada tamu datang. Aduh, kita udah janjian. Karena kita punya maksudnya saya punya hutang ya. Tapi ini santai kan? Iya, santai. Ngopi dulu kali ya. Boleh. Kopi hitam? Hitam. Lokal kopi? Lokal kopi. Oke, Ya, siap. Wis, asik. Kopi, lokal kopi, guys. Mantap kan? Mantap. Jadi kemarin totalnya berapa? Kemarin 118. 118. Iya. Nah, gini aja. Iya. Oke, yang ini sisanya Om. Kelebihan, Mas. Enggak apa-apa. Kelebihan, Mas. Enggak apa-apa. Ongkir nih. Transaksi dulu ya. Mas Anas teman-teman ya. Nah, ini Mas Anas ini salah satu orang yang mungkin sering saya repotin buat kayak ngambil buletin, kayak ngambil percetakan gitu kan. Karena memang Kurir gak sih? kurir kebaikan, kurir. Ya benar. Karena memang pulang kerja kan Lewat. Mampir bisa. Jadi udah kenal sama orangnya itu. Udah. Ngobrol banyak. Ngobrol banyak. Enggak, sebenarnya enggak kenal, enggak begitu kenal juga. Cuma ya profesional Iya, aja gitu. profesional, ya. Bro, ambil guys. Biasa? Ya, biasa. Udah tahu kalau itu file punya saya. Iya, langsung datang. Udah disiapin, udah gelagat ngambil gini. Mas Dedeng. Oh, ya udah Mas. Saya itu sering nyetak situ karena situ itu kalau untuk urusan kayak kertas-kertas gitu itu murah. Oh, bukan kualitasnya. Kayaknya kualitasnya bisa sama aja Ya, sih. sama aja. Cuma kalau dibandingin sama yang sekitar sini, kalau untuk kertas itu murah kayak stiker. Itu bisa jadi referensi Mas juga. Cocok. Deket kan? Dekat. Sebenarnya ada yang lebih dekat sini ada. Yang klet. Kalian ada. Belum sampai kelet sih, malah sini kan ada kan. Lingsep. Lingsep. Itu ada percetakan baru yang sampingnya MBG itu. Nah, itu. Tapi saya tuh kan sering nyetak di sana sih. Itu berapapun jumlahnya, nggak ada potongan bro. Gila. Bener. Iya. Dulu itu saya pernah ngajuin potongan, itu pernah saya nyetak DTF itu baru saya ngajuin terus di ACC. Iya. Tapi proyek saya nggak di ACC. Proyek saya nggak jadi di ACC. Tapi jadi informasi juga kan buat Mas Anas kan. Benar. Artinya sekarang kan kayaknya di pekerjaan ini udah naik pangkat nih. Ya, Iya kan di dunia media. Iya kan. Itu memang dulunya pernah ngulik atau? Nah, itu sebenarnya dari dulu sebenarnya suka ini Mas. Kayak fotografi itu megang kamera itu. Sebenarnya ada privilege-nya. Privilege-nya itu gini. Bapak dulu kan punya kamera. Oh iya. Belum DSLR. Kodak dulu. Fuji film. Tapi belum ini. Nah, rusak itu baru di pas aku SMA kelas 3. SMA kelas 3. Tapi sebelum itu kan tetap tak pakai. Sering ikut event dulu pas SMA juga maraton fotografi di Semarang. Oh, pernah Canon, ikut ya? Itu 2 kali aku Mas. Dua kalah kali. Semua. Iya. Jelas. Tapi kan saya punya pengalaman. Iya benar. Ada lah Mas Teh di sana. Jadi senang lah Mas Teh lihat-lihat video sinematik itu kan. Terus akhirnya ya
sempat vakum di kuliah, nggak udah jarang-jarang ngulik-ngulik lagi. Terus di pekerjaan kan ada tuntutan sekarang nih, digitalisasi dan sebagainya. Nah, hilirisasi. Hilirisasi. 9 juta lapangan kerja. Gibran. AI coding. Realistis itu. Realistis. Maksudnya itu emang kan kebutuhan kan sekarang kan menuntut ke sana gitu kan. Iya, Di sosial media. Sekarang kalau orang mau pengen trustnya ya, aku pengen beli di sini atau enggak kalau di Lebayanya kan zakat ya. Iya benar. Sebagai zakat. Wah, mana kan kalau ngecek kan biasanya personal kan IG juga kan. Iya. Ini kepiye? Oh, IG ini kalau mau beli baju gini-gini. Kalau zakat juga sama. Gini gimana gini-gini. Nah, itu lebih ke personal brandingnya. Oh iya benar. Tapi secara viewers banyak ya. Biasa aja. Ya. Soalnya gini, menurut saya tuh orang-orang yang memang hunting zakat itu jarang. Iya kan. Orang mungkin gue nganggur terus itu saya sering sih itu sih. Maksudnya kayak main zakat ring di itu tak yo iku kan buka-buka mau zakat. Benar. Emang bener sih. Iya kan jarang kan ada wong buka HP terus tiba-tiba mungkin Shopee belanja baju nih. Baju nggak mungkin buat hunting mau zakat kemana ya kayak jarang kan. Iya kan? Iya. Jarang kan wong hunting zakat itu. Iya. Tapi emang udah punya interesting di situ ya. Iya, di sana. Kamera digital udah dulu sempat megang ya. Ya sempat megang, cuman emang belum se-proper itu Mas Teh. Kalau untuk aku lebih ngerasa bisa nih, dibilang pro kan belum ya. Yeah. Itu ke video nih. Memang suka di video gitu ya. Video, ngetek-ngeteknya ngambil angle di mana, ini. Kalau maksudnya bikin konten ya belum sepro itu Mas Teh, bikin konsep gitu ya. Iya benar. Konsep kan ada bla 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 skrip dan sebagainya kan, suasana. Iya benar. Nah itu aku rasa masih kurang banget di situ. Masih kurangnya di sana juga idenya biar orang menarik itu Mas. Oh ya. Ya mungkin seiring berjalannya waktu lah ya kan. Tapi itu berarti bukan sesuatu hal yang baru buat Mas Anas kan? Belum, enggak. Kalau ngedit sendiri itu mulai. Kalau ngedit itu dulu juga dari malah kuliah Mas baru coba mulai ngedit itu. Nilai pertama. Mas satu koma. Aan itu SD dulu pernah beda dia ngedit Aan itu. coret. Belum ada teknologi dulu pakai TikTok ya. Ya. Ngedit dulu ya. Jadi kuliah dulu lah, maksudnya tipis-tipis aja, maksudnya enggak bener-bener ngulik terus ikut komunitas, enggak yang itu. Iya. Maksudnya cuman iseng-iseng, terus akhirnya di kerjaan ternyata kalau mau media itu sekalian harus buat flyer dan sebagainya. Benar. Flyer itu, nah akhirnya mau nggak mau gitu. Iya. Belajar yang paling cepet, paling kepenak Canva. Canva. Ya. Berarti dulu udah pernah, cuma sekarang baru didalemin lagi pakai Canva gitu. Canva malah justru saya nggak bisa. Kok bisa Mas? Saya nggak pernah pakai Canva. Satu-satunya yang saya bisa itu Photoshop. Itu saya belajar dulu ya SMA sih. Bukan SMA. Kuliah itu pakai laptopnya. Sebelum itu saya juga sempat ngedit, bukan pakai Photoshop. Bisa. Kan? Mana? Karena dulu ada kayaknya itu ngeling ya, ngeling dari Facebook kan. Iya, warnet kan zaman warnet kan. Saya tuh main di warnet itu lama banget, itu gang game. Ngedit. Bener. Satu muka itu tak edit jadi beberapa tokoh dulu kan. Dulu kan saya lagi seneng-senengnya band Avenged. Itu Avenged itu kan ada berapa ya? 5 orang kayaknya. 5-5-nya saya. Jadi jadi Mercedes, Sinister itu 5-5-nya saya. Saking cintanya ngedit. Itu luar biasa sih. Tapi emang mesti kalau emang hobi terus seneng ya apa-apa dilakuin ya. Dulu itu sebelum ada EE sekarang itu dulu sering bikin manipulasi gitu. Kayak foto dengan Trump dulu pernah saya ngedit foto sama Taylor Swift kayak gitu. Sekarang gampang nih kalau tempel ya prom benar. Ini sebenarnya
aku juga belajar maksudnya dari Mas Dadang. Kemarin kan aku sempat pernah tanya-tanya Mas, yang konten apa flyer yang buatan pas 17-an. Itu kan ada obor. Oh ya. Nah, itu kan pakai AI itu muka-mukanya. Oh iya Sempat iya. tanya di depan ini kan sama Mas Dadang gitu. Gimana Mas? Oh AI ini nanti pakai face swab dan sebagainya. Oh gitu. Iya. Nah, aku jadi terbantu kan teman-teman di situ. Ya, Aku mulai belajar di situ juga. Akhirnya sekarang udah semakin kesini AI semakin tak pakai. Iya, cepet IE itu perkembangannya cepet Mas. Saya tuh subscribe. Subscribe saya IE. Per bulan saya subscribe. Berapa itu Mas? 350. Sing yang chat GPT? Gemini Pro. Nah, Gemini Pro. Itu kalau Mas Anas mau daftar itu bulan pertama itu dikasih gratis. Bulan pertama. Nah, itu dikasih gratis. Kalau mau dilanjutin, mau enggak, kalau enggak ya enggak masalah gitu. Bulan pertama biasanya dikasih gratis. Manfaat sing paling kerasa apa Mas? Manfaat paling kerasa itu kayak ngedit cepat. Kebetulan saya kan kayak bikin modeling bangunan kayak gitu. Terus tak render dulu kan pakai IE kan gitu. Itu lebih cepat karena saya malas buat maksudnya kan untuk presentasi kan saya pilih yang cepet kan, baru itu baru menu. Oh berarti hasil video itu AI? AI sekarang. Sekarang saya pakai AI. Nanti saya ada ucapan nanti di mau Ramadan nanti saya bikin video pakai AI. Nanti tak tunjukin. Oh iya. Seru ini. Karena kan katanya wakil presiden tuh. Belajar ini sama Tuan Asibra. Sementara orangnya bawa kertas tulisannya tuh. AI sekali Anda. AI sekali ya. Wah, kopinya emang. Bakal kopi. Tapi dulu kuliah itu jurusannya apa? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Itu mempelajari tentang apa itu? Sebenarnya ekonomi pada umumnya cuman ada tambahan ini Mas, muatan agamanya. Oh, maksudnya kayak misalnya jika duit dengan ATM, bismillah. bukan. Mungkin kalau mungkin sejarah ya, biasanya kan sejarah apa maksudnya uang tentang uang itu benar. Ekonomi pada umumnya. Nah itu ada sedikit diajari sejarah tentang uang itu di masa Umar bin Khattab dan sebagainya gitu. Walaupun sekarang udah lupa maksudnya. Oh ya, karena memang Iko ya meninggalkan dunia itu ya. Tapi kan paling enggak ada sedikit yang mungkin masih dipelajari sampai sekarang apa? Masih dipelajari sekarang itu masih berguna sampai sekarang ya. Tentang apa ya? Mungkin lebih ke aware terhadap uang, Mas. Oh, itu sih semua sih. Perlu sekarang. Aware maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya itu kadang kan ngeluarin uang itu pas ada. Oh ya, pas ada uang itu kan kayak nyonya gitu ya. Oh iya. Nyonya gitu. Tanpa memberikan planning ke depan tentang benar-benar keuangannya. Gimana nih tentang pengelolaan uang secara pribadi ya, bukan secara yang lainnya organisasi dan sebagainya, bukan, tapi secara pribadi. Kadang kan kita ngambil keputusan kan enggak dari baik kertas, aku sok bakal ngetokno iki kan enggak, tapi ning dalan iki pentol coy. Nah, itu kan gitu kan. Keputusan kan di sana, di jalan, di lapangan dan sebagainya, ada es dan sebagainya kan. Nah, itu loh maksudnya. Ini lebih nyadarin, pengeluaran bulan ini, misal aku nyatet nih. Ada catatan bulan ini keluar gini. Nanti bulan depan aku ada pantauan nih. Bulan lalu itu keluar seberapa untuk spending di bagian ini berapa, bagian ini berapa. Tak lihat kalau jajannya ini kok agak lebih. Ada yang bisa direduce, dikurangi. Gitu. Pentol mulai kurang-kurangin. Pentol nih. Karena kan bocornya di kecil kayak gitu kan. Kecil-kecil itu boros. Ternyata bocor gitu loh. Mungkin kelihatannya 5.000 ya Mas. 5.000 dikali loh Mas. Ya benar. Makanya teman-teman sekarang kan mungkin kopi jadi kebutuhan yang mendasar nih. Nah, teman-teman daripada beli sing jadi, segelas bisa 10.000 lah. Lokal kopi ini lebih murah. Ini termasuk
Ekonomi syariah. Ya benar. So selling kali ya ini. Soft selling. Everything-nya Masuk ini, masuk ya. Tapi emang benar, Mas. Salah satu caranya ada Ya, gitu emang, Mas. bikin ya. Mas, itu ada beberapa hal sih emang kalau nggak perlu keluar ya emang ini. Kalaupun emang keluar, ini kamu dapatnya apa gitu. Oh iya benar, ya. Kalaupun ngopi dapat apa gitu. Ya walaupun nggak semuanya harus kayak gitu ya. Ya menurutku kalau ngobrol sama teman pun ada dapatnya. Ya. Dapatnya itu ya maksudnya ada keterikatan hubungan. Masuk sama tetangga itu nggak kenal kan ya. Iya. Menurutku nggak kerja. Waduh, pria Solo itu lagi. Pria Solo itu lagi. Tapi seru ya kuliah. Dulu kuliahnya di mana? Win Sunan Kalijaga. Win Sunan Kalijaga. Jogja. Win Insya Allah. Dulu itu IAIN. Iya dulu ya. Zaman saya masih masuk itu IAIN. Ya. Kan saya sama mbakmu itu kan masuknya bareng kan. Mbakmu keterima di IAIN, saya nggak keterima di Undip. Sama Semarang kan Mas. Semarang. Itu ambilnya apa dulu mbaknya itu? PGMI. PGMI ya. PGMI. Makanya sekarang ngajar Sekarang di ngajar di MI ya, manifesting banget ya. banget. Iya. Saya itu dulu memang ngambilnya arsitek gitu, tapi ya memang nggak prepare sih. Pensil aku minjem sebelah, SBMPTN pensil ya minjem sebelah, bener gitu. Pensil. Mau berangkat, itu saya diantar sama omku Bani Gembes. Bani Gembes dilabrak ke kono kan, ngejar waktu gitu. Ambil sana nggak bawa pensil saya, pinjam sama mbak sebelah gitu. Pas garap itu, mbak pinjam pensil. Kamu pikiran nih baik, kok prepare gitu ya? Prepare sekali. Prepare sekali. Ya memang karena gitulah, nggak lulus kemudian ya pindah ke. Tapi overall, waduh, seru sih kuliah, tetap ada hal seru sih. Iya benar. Tinggal di Jogja berarti ya? Jogja ya? Itu di daerah Sleman Mas. Sleman itu tempatnya Mas Dimas. Oh iya. Kan Sleman, tapi Sleman kan Wombu ya Mas Tega. Oh, iya. Luas. Sleman kan luas itu. Nah, aku yang bagian Ring Road Utara itu tuh deket UPN, ngerti nggak? Amikom. Nah, ya Mas daerah sana. Itu daerah Seturan. Nah, kalau itu Jogja itu terkenal kalau yang daerah Seturan itu tempatnya orang-orang timur. Tempatnya orang-orang timur, tempatnya orang-orang yang hobi minum tapi bukan kopi. Oh iya. Malam-malam itu jam 2 itu biasanya seorang enggak. Iya. Ada orang dipukul. Iya. Lupa rasa tapi naik Ferrari. Enggak, mungkin kalau sekarang mungkin ya mungkin sampai mungkin apalah, mungkin tetanggaan sama orang timur, mungkin Mas sana juga kalau misalkan sekarang masih saya mungkin sampai apal tabula bali secara tidak sengaja mungkin ya. Iya, diputar tiap hari, tiap jam. Tabula bali. Mungkin sampai tariannya juga apa ya? Ya tinggal di kota pendidikan Jogja ya. Iya kan? Iya benar. Kan? Itu memang benar-benar pendidikannya itu gimana? Maksudnya memang banyak sekolah atau orang-orang memang sangat antusias untuk sekolah gitu pendidikan. Ya sebenarnya itu kan di sana kan kalau dibilang pendidikan karena banyak maksudnya universitas itu kan. Ada yuk pelosok naik di Kudus kan masuk gang ada pondok. Oh ya. Naik di sana masuk gang ada institut. Oh, institut dalam gang. Iya. IDG. Institut dalam gang. Oh iya gitu ya, sampai gitu. Iya, maksudnya itu emang saking banyak Mas. Karena itu kadang kan kita kalau ditanya orang ini andalannya anak-anak yang kuliah di Jogja. Mas kuliah di mana? Jogja, UGM. Pasti ini ya tetangganya wajib. Padahal nggak wajib. Maksudnya gitu. Karena ikoniknya emang UGM. Pop culture-nya ya. Pop culture-nya. Walaupun kayak dalam gelanggang itu kan indie kan, underground kayak gitu kan. Hidden gem. Ya, maksudnya itu mungkin di sana sering disebut kota pelajar itu karena emang ya menurutku banyak
pendatang gitu ya, mesti orang-orang yang pasti pengen kuliah terus tujuan Jogja. Selain di sana juga mesti apa ya? Secara budaya, kulturnya itu kan orangnya kalau yang asli sana itu kan orang halus ya Mas. Halus, benar. Saya itu ngerti totok kromo, orang Jawa gitu kan. Nah, itu orang-orang pada seneng. Suara klakson Mas, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Itu ganti apa Jarang. aku? Eh? Gamelan kong. Belum. Ya ada ya? Ya ada. Oh, itu belum. Walaupun apa lampu merahnya itu mlaku sithik lampu merah, mlaku sithik lampu merah. Itu nggak ada wong sing kaya iko ya. Maksudnya lampu abang urung mlaku terus diklakson ra ana ya. Ra ana. Sepi. Itu balikannya India itu. Sepi ya. Iya, sepi. Maksudnya kalau ada klakson ya mungkin karena nyapa orang Oh, iya. dan sebagainya gitu. Dan itu pun kayak tabu gitu ya. Nyapa nih iso nih memang iso dipelankan terus memang nyapa Ya. pakai suara kan. Iya. Tin. Ya usah diangkat juga. Agak suara tapi ora monggo Pak tapi. Tin. Tapi memang ya lo ya, maksudnya kayak di Jogja, kalau saya kan di Semarang kan, yang notabene-nya memang kota yo urban lah, Ya. Dengan urban kan di Jawa Tengah kan gitu, jadi memang lumayan ramai gitu. Kalau Jogja sendiri saya terus terang ke Jogja itu paling ingat itu waktu TK saya itu Gembira Loko. Gembira lokal. Iya, udah pasti. Sampai kuliah kemarin saya sempat teman-teman itu ngadain liburan satu kelas itu ke Jogja, terus suruh voting kan, gitu mau kemana nih gitu. Dan saya nggak punya referensi kan, ya Gembira Loko. Si belum move on sih Gembira Loko. Tapi kalau dibandingkan Semarang pernah ke Semarang kan? Iya, Kalau bandingkan Semarang masih ramean mana? masih ramean Jogja. Oh masih ramean Jogja ya? Iya, masih ramean Jogja. Sana emang bener-bener apalagi waktu liburan Mas. Oh. Nataru, iya. Natal tahun baru itu. Natal dan Orde Baru itu. Iya. Itu jalan wah pagi-pagi guys udah kalau bisa pas hari-hari itu tuh nggak keluar lah Mas. Kalau dulu pas di sana itu udah habis besok-besok wae nggak mau keluar. Soalnya di sana kan emang destinasi tujuan wisata orang-orang gitu kan. Banyak pendatang. Mungkin kadang sing tak bilang tadi bisa jadi nggak berlaku ketika pas waktu itu Mas. Waktu Nataru gitu pas rame-rame itu. Wah isinya kan pendatang semua ya. Dinalinin sebagainya. Jadi kalau untuk yang daerah kayak pedesaan pelosoknya emang jarang-jarang masih culture-nya masih ya. Masih Jogja banget lah. Tapi arus pergaulan bebas itu sama gimana? Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Bukan sempat ikut. Ya, kalau dari ceritanya sih nggak mungkin ikut sih. Lebih seneng mungkin saya itu di Semarang. Itu selama 4,5 tahun, hampir 5 tahun. Saya cuma tahu ke kampus sama ke Sriwijaya, karena itu tempatnya Aan. Itu saya nggak tahu. Dimas itu dulu pernah pertama kali ke Semarang, gitu kan. Semarang dia kayaknya mau daftar kerja atau gimana gitu. Iya. Suruh nganter saya. Wah sebagai abang-abangan gue ngerasa kayak, harus tahu segalanya dong gitu maksudnya. Enggak mampir gonmu, oke. Yesue, ayo ngeluru apa ya? Striko. Dulu kan saya nyablon sih, sempet butuh setrika gitu. Ngeluru striko. Komentar hijau ya aku saya ngarepi. Oh iya bener kata akhirnya kesasar. Aduh. 4,5 tahun. Sampai ingat deh. 4,5 tahun nih Glenn. Enggak 4 hari itu. Ya dari 4,5 tahun. 4,5 tahun nih. Tapi memang kebanyakan kehidupanku di Semarang itu habis di kamar. Kayak pulang ke kamar, maksudnya cuma di itu enggak lah. Di kamar. Kalau nggak di kamar kosku itu kamar kos temenku. tidur gitu. Banyak kan kayak gitu. Jadi jarang-jarang main juga sih ya. gitu. Meskipun ya kalau dibilang nggak punya background kayak kalau Mas Anas ya memang background alus, background agama itu udah lahir dari keluarga gitu. Kalau saya kan memang ya dari keluarga ada gitu, cuma
masih anu lah, dulu masih mencari-cari. Wah, berarti kalau misal dibebasin wah lah dulu. Iya sih, benar-benar. Tapi katanya memang di Semarang itu mahal. Mahal Mas. Mahal. Ya hidup katanya kalau dibandingin teman-teman di Solo itu mahal. Makanya saya nggak sempet kayak dugem gitu. Habis buat makan. Nggak ada duitnya. Nggak ada gitu ya. Tapi kehidupan Mas Anas dulu gimana nih? Nah, Jual. waktu di Jogja ya, nah, Mas Teh Jogja lebih parah lagi Mas. Mas Teh itu Parah. parah lebih jarang metu-metu nih. Sebenarnya nggak jarang-jarang banget, cuman emang kalau nggak ada keperluan bener nggak keluar gitu loh. Itu kan aku nggak di kos, Iya. di masjid, Oh, marbot, luru gratisan Iya. sebenarnya. kehidupan memang wah, Apa orang nah kayak gini nih bakal sukses nih. Iya kan. marbot itu 3,5 tahun lah, 3,5 tahun. Mas Teh sana itu sebenarnya lebih nggak terlalu mengikat gitu Mas. Mas Teh soalnya di satu masjid ada 11 orang. Oh, itu banyak berarti temannya ya. Nah, iya banyak. Mas Teh aku dapat relasi banyak, salah satunya di situ. Oh. Itu kan nggak kuliahnya di UIN doang. Ada yang di UPN, ada yang di UGM. Oh, banyak. Nah, banyak. Itu orang-orangnya dari Sumatera, ada dari Jawa Barat. Jadi teman-temannya itu beragam itu loh. Ada dari Riau. Tapi seru juga ya. Nah, seru. Tapi kalau 11 orang itu misalkan jamaah 12 gitu. Ada satu itu wis mesti dibeli penyusup ini. Ini apakah ini mau gabung atau gitu. Siapa bola? Itu tidurnya itu berarti emang di itu ya. Ya, kebanyakan di situ sama ya kalau organisasi lebih jarang Mas. Kalau yang kuliah nggak terlalu ikut organisasi aku. Jadi, kalau banyak dulu di SMA, paling dulu kan pondok. Nah, Pondok kan mau nggak mau itu. iya. Nggak mau, saya temennya pada ikut ya, akhirnya masuk aja gitu. Dan itu memang yang menjaga Mas Anas untuk ya memang ya masa sih di masjid mau free sex. Karena menjaga dari hal sing dia kan Iya. pakai gowo konco terus ngobrol banter-banter PS-an kan nggak bisa kan. PS-an. PS-an juga ya. PS-an juga. Iya ada laptop ya. Kan gini, masjid itu kayak gini kan. Ada PS-nya. Ada TV-nya. Oh ada TV-nya. Lantai 2 itu, posisinya lantai 2. Ini imam, bagian imam. Terus sampingnya itu 2 kiri kanan kamar. Oh ada kamarnya. Lantai 2 juga ada kamar. Lantai 2, dua-dua sama. Jadi itu emang 11 orang emang tidur di sana semua, Mas. Tidur semua. Dan itu di nganu ya oke saja ya gitu oke aja. Ada TV nih, kalau ada pertandingan bola apalagi Indonesia pasti nonton di sana. Berarti masjidnya udah maju. Nah, ya maju. Tak pikir ki maksudnya kayak pengen ngejak konco terus gak Enggak yang masjid itu. bulan spekar. Ya kan ngumpul-ngumpul di teli kayak ngomong nah gitu. Enggak ada TPA-nya juga, Mas. Oh, itu makanya kayak masjid desa kita itu sebenarnya mungkin perlu dikasih TV atau PS gitu. Soalnya ya ben ora dolan speaker kan ada. Iya, boleh. Tapi artinya dalam satu hari waktu sholat atau mungkin dalam seminggu sekali lah itu pasti ada jadwalnya Mas Anas kayak Anda apa Nah, ya. imami ada ya Pasti itu. dan itu yang jadi image mungkin ya tetap orang kan tetap nganggep Mas Anas wah ini imam masjid atau teman itu kan ya pasti itu dan sampai ini dulu saya pernah salut nih sama ceritanya Mas Anas. Wah, ini mau nggak mau dulu pernah saya cecar pertanyaan, apakah pernah punya kisah asmara? Nah ini mungkin ibunya sendiri pun belum tahu ini. Ternyata Mas Anas pernah punya kisah asmara, suka sama seseorang ya. Dan mungkin ya namanya dulu kan, gitu. Orang tetap punya prinsip mungkin berubah-ubah. Ya. Diungkapin gitu. Tapi udah diungkapin aja gitu maksudnya kayak orang kejabatan udah apa gitu lah maksudnya. Keren ini. Iku kayak misalnya gue enek bakul gitu. Iya. Pinten, Nduk? Oh 5.000 Mas. Ya 5.000. Dibungkus apa mboten sah? Kayak kalau ya kan. Wih, gentle itu, gentle menurut gue sih. Keren gitu. Ya, itu
Opo, nih dulu kan katanya biar lega kan nyerot fit kan lega kan maksudnya. Iya. Itu covid dan serot. Lega gitu. Tapi emang prinsip dulu ya. Ya, maksudnya ya mungkin masih masih pondok itu ya. Iya, oh iya. Pondok kan masih terlalu kental ini ya. Iya, dan itu wajar untuk suka sama seseorang itu. Ya, normalnya. Tapi bentuk pengungkapannya posisinya masih kayak gitu. Cerita udah lama itu kan. Gua tertarik. Iya. Tapi gua nggak mau pacaran. Kayak gitu ya. Tapi memang benar sih untuk orang yang mungkin paham agama itu kebanyakan memilih cara ta'aruf, iya kan. Tapi untuk saat itu kan tidak memungkinkan kan. Iya, benar. Paling lama berapa sih ta'aruf sih? Jangka waktunya kan. Iya, ada jangka waktunya. Nah setelah itu kan belum siap nikah juga, gitu. Nah. Memang benar sih. Iya. Atau gimana saat itu maksudnya? Dulu bahkan nggak sampai kepikiran kayak gitu mas. Maksudnya itu angger ben lega mungkin aku udah agak lupa ya maksudnya. Oh, iya. Posisinya dulu itu kok bisa gitu itu gimana Iya. ya kan ya. Yes. Asal gitu aja nyeplos gitu aja ketemu ya pada akhirnya ya nggak jadi apa-apa gitu kan maksudnya. Iya. Sampai sekarang aku juga bingung ngopo Apa itu? Apa ya sih? Aduh. Kenapa biasanya bocahnya mungkin takut kemarin sepertinya jadi malu gitu. Lah kemarin kamu sempat ngumpat kemarin saya dalam pengaruh Romi Rafael hipnotis tapi keren saya punya kisah percintaan yang memang lain daripada yang lain Iya. gitu. Kalau ta'aruf itu kan kayaknya ada jarak berapa ya? Itu sebenarnya tergantung sih mas. Maksudnya kalau bisa ya emang kalau cocok secepatnya. Oh, secepatnya. Secepatnya. Kalau emang cocok ada dirasa 1-2 kali, habis itu hitbah itu. Oh ya. Kayak model-model gitu. Tapi menurut buat aku ya sekarang ya mas. Kayak nih orangnya cocok nih aku. Oh gitu. Ya maksudnya itu kan setiap orang punya maksudnya itu cara penentuan yang beda itu kan. Menentukan gini gimana ini cocok. Ini menurutku untuk sekarang ya. Iya. Ya walaupun Islamnya ini ta'aruf, Iya. tapi untuk sekarang kayaknya enggak dulu deh gitu. Oh, Maksudnya, gitu ya. maksudnya bisa dari cara yang lain gitu. Maksudnya temenan dulu apa gimana gitu. Di perkenalan dulu ya. Iya. Dalam artian kayak temenan gitu kan. Nah, Saya tanya-tanya misalkan tapi nggak seintens kayak wong ya kan gitu. ya benar. Ta'aruf memang bener, pasti kayak ta'aruf memang tanya-tanya yang penting gitu. Iya. Orang pasti apa gitu kamu tanyakan selama 1 tahun penuh pun itu nggak ta'aruf itu namanya. Gitu. Tapi katanya itu ada jangka waktu selama kayak 3 bulan, katanya gitu minimal. Nggak tahu ya. Iya. Kalau berdasarkan itu ternyata selama ini saya banyak ta'arufnya gitu. Ya 3 bulan betul 3 bulan. keren. Tapi di usia sekarang berapa? 24. 24 ya. 24. Punya target untuk memimpin bangsa maksudnya menikah Ya, tetap di ada. usia 26 27. oh 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya, antara itu ya. Target ya maksudnya. Target benar. Tapi saya pernah bilang seperti itu dan itu sampai di repeat sama maksud di replay sama Aan di salah satu video itu. Dulu saya pernah nyeplos bahwasanya saya kan punya rencana 2 tahun lagi menikah. Beneran 2 tahun. Beneran. Jadi kalau misalkan jadi menikah di usia 26, nah video ini bakal saya potong gitu. Jadi Clipper deh. klip. Tapi memang salah satu teman kita ini Mas Anas ini di usia yang mungkin 26 ya. 24 ya. 24. 24 terpaut 6 tahun berarti sama saya. Dan di circle-nya dia selalu dipanggil Mas gitu. Karena memang secara perangai dia memang menjaga sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh. Makanya orang itu kalau udah sehari-hari dipanggil Mas itu pasti ada wibawanya. Mas Anas. Ya,
Enggak, lebih ke aku sering manggil orang Mas gak sih, Oh Mas? gitu. Oh terus di Eh. oh itu mah nggak akrab aja. Itu nggak akrab. Aku ini pertama kali punya kenalan temen di sekolah misalkan. Iya. Pertama kan manggil kan Mas. Iya. Mas, Mas. Mas kok gua kabarnya caco gitu. Makin lama gitu. Tapi Mas sampai sekarang itu Mas Anas meskipun dekat itu kebanyakan manggilnya Mas tetap gitu. Kayak Rama juga nggak manggil Nas juga gitu. Padahal kalau misalkan saya manggil Mbakmu itu di Yumna gitu. Tapi kan makin gede gitu. Mungkin saya manggilkan Noah atau apa. Tetap manggilkan Mas. Bener sih. Lama-lama manggilin anaknya kan. Iya manggilin anaknya dan itu saya menghargai maksudnya sampean gitu ben anakku ngundang Mas gitu. Oh, Ini aku iya. ring Rama yang bambu-bambu. Noah so bakal ngundang boyo lah. Tapi memang beberapa orang sing misalnya dipanggil Mas mungkin di desa ini mungkin punya kewibawaan yang mungkin mesti orang itu segen gitu. Iya. Kalau saya manggil mungkin Mas Anas, terus Mas Givari mungkin, Iya. karena memang nggak akrab. Mas Ali mungkin, Iya, Mas kebanyakan Ali. orang sebayanya juga kan manggil Mas Ali. Mas Tri, Mas, Mas. Tri Owe, Triono. Itu kebanyakan orang bilang Mas, karena memang dia dari bawah. Mas At, Mas At. Selat. Itu karena memang namanya Mas At itu nama lengkapnya Mas At. Beda. Mas Dimas. Mas Dimas Ya kan adik. ada namanya ya. Saya manggilnya Om gitu. Kalau Vina istrinya itu manggilnya Mas, tapi nggak tahu itu memang manggil Mas Dimas atau memang Mas nama belakangnya. Ya, itu. Itu sih panggilan sih gitu. Tapi memang di titik sing koyo udah kebagian nganu di desa juga pasti makin nih gitu. Maksudnya kayak menjaga perangai dan sebagainya. Karena kan beberapa di circleku sing termasuk dapat bagian ngimami terawih keliling kan sampean. Iya. Iya kan? Mungkin karena backgroundnya Mas. Oh ya. Maksudnya, dulu pernah mondok. Oh gitu. ya benar. Dan memang dipercaya kan. Iya. Pernah modok sih banyak sih, tapi kan nggak semuanya dipercaya gitu kayak gitu kan. Jadi seringnya itu Mas jadi apa? Lebih ke ada bebannya sendiri gitu. Mas. Oh iya. Beban maksudnya itu udah ngomong kayak gini-gini baik-baik kan ya ada sing nggak sepatutnya aku ngandani wong ngene kok masa aku ngene dhewe kan gitu. Iya, Nah, iya. itu kadang sering bukan kadang lebih sering aku terasa kayak gitu loh. Tapi kan lebih bisa ngehandle artinya Iya. kan. Ingat dulu pernah bilang kayak gini, maksudnya daripada saya kan remnya kan pasti lebih banyak masalah gitu. Apalagi mungkin ya seneng baca kan Mas Anas kan? Iya, baca. Seneng baca kan? Senang. Walaupun kadang seringnya baca novel gitu ya. Novel ya? Ya. Tapi nggak masalah sih. Ya. Tapi nggak masalah sih. Buku kayak paling tebel yang dibaca kan? Buku paling tebel ya, novel-novel itu. Pak. Novel-novel semua ya? Novel. Paling seneng novel apa? Baswedan? Paling seneng. Ya mungkin Satu judul aja. Yang Satu paling judul. seneng. itu Bidadari untuk Dewa. Itu cerita tentang Cerita kalau Mas Dadang tahu tuh itu namanya Dewa Eka Prayoga. Di Waika Prayoga. Ya. Itu tuh adalah maksudnya salah satu penulis yang emang tanya-tanya langsung untuk kisah ceritanya gimana sih perjalanan hidup gitu kan. Yang dulu punya utang segini dan gimana itu. Nah itu di bungkusnya itu nggak kayak bener-bener pure. Kadang kan ada cerita yang emang serius terus bisnis dan gimana kan enggak. Tapi itu enak itu naik turun terus pembawaan suasana terus dikait-kaitan sama apa bintang-bintang zodiak dan sebagainya gitu kan. Maksudnya itu lebih beragam dan nyambung kemana-mana itu menurutku secara diksi dan ini seru sih. Seru dan tambah pengetahuan pasti ya. Ya, Iya. benar. Jadi kayak iku sih pasti meskipun kita baca novel ya, meskipun cerita kayak gitu pasti ada beberapa hal yang memang bisa kita dapetin di situ kayak ilmu baru gitu. Benar. Semangatnya di sana perjuangan kadang kan yang di kalau misalnya kayak cerita gitu kan kisah nyata itu kan yang diambil kan biasanya emang
gimana sih? Oh, ini ada struggle-nya. Nggak mungkin dong yang diambil cerita orang sing main HP tiap hari terus kan flat gitu kan. Maksudnya nggak ada seru-seru adrenalin ketika membaca. Saya makan. Terus saya tidur. Maksudnya kan kita bacanya juga nggak terlalu seru. Tapi ketika ada masalah nih naik turun dan sebagainya, walaupun orang yang ngerasain bener-bener itu nggak enak, tapi ketika diceritain, nah itu feel-nya dapet itu mas. Itu aku yang satu buku yang maksudnya itu dapetnya di sana. Berarti salah satu yang apa? Seneng lah aku bacanya tuh. Dan itu sejak kecil ya. Kalau mulai seneng baca kayak gitu dari apa ya? MTS mungkin ya. Maksudnya MTS ya? dulu komik ya. Oh komik. Dulu saya komik Naruto sebagainya gitu. Conan, herbal. Komik herbal. Beda. Jahe. Komposisi jahe. Min. Ya Naruto. Ya Naruto. Favorit sekali dulu mas. Nah, itu habis itu udah mulai belajar ke novel. Kadang itu kan aku belajar ke novel karena di komik itu kadang tuh ada beberapa suasana topik dan itu tuh nggak dijelasin di komik tapi dijelasin di novel. Lebih terperinci. Lebih terperinci. Nah, kadang di film juga gitu. Kadang udah baca novelnya terus tiba-tiba ada filmnya. Nah, itu tuh rasanya udah agak beda itu kan. Mungkin Harry Potter ya. Harry Potter kan dari novel. Nah, aku sempat baca salah satu bukunya doang tapi satu apa dua gitu ya. Terus tak lihat filmnya kan karena itu kan udah lama. Udah lama. Terus tak lihat ternyata ada memang beberapa itu lebih seru novel. Pembawaan di novel daripada di film gitu. Kalau emang benar-benar suka baca. Tapi kalau emang nggak suka terus pengen suka yang langsung visual nggak pengen ini ya emang enak di film. Kayak lebih penokohannya gitu. Benar. Dari asal usulnya gitu. Misalnya kayak Harry Potter depan rumahnya ada jualan sosis. Kayaknya Harry yang lain. Sebelah juga nih. Ini lebih ke Harry yang lain. Bukan novel Harry Potter. Saya tuh pernah baca itu karena nggak sengaja ya. Dulu saya juga pernah mondok mas. Ya mondok-mondokan lah gitu maksudnya. Pas waktu SMA itu cuma setahun gitu. Itu ada momen dimana ketika habis pulang liburan itu kita disuruh balik sebelum masuk gitu. Sebelum masuk kan. Itu liburan 2 minggu, saya di rumah seminggunya lagi saya udah balik ke sana. Teman-teman belum ada yang balik. Kok saya seminggu di situ. Enggak pulang. Itu ada salah satu novel Eden Shore, Andrea Hirata. Nah, itu saya habisin. Gitu. Keri. Karena memang ngapain? Enggak ada acara gabut. Ketakutan juga kalau sendirian, waduh gitu. Tambah ya. Tapi seru sih gitu. Tapi emang menurutku salah satu kenapa aku bisa seneng baca itu di pondok mas. Karena memang nggak di yang lain. Maksudnya kan yang lain kan terbatas. Mau keluar juga nggak boleh sebenarnya. Kalau mau ke warnet dulu kan ya nyuri waktu aja. Nyuri waktu buat main game sebagainya. Itu Double City gitu kan. Ya benar. Itu kayak gitu. Jadi ya karena nggak ada hiburan lain ya udah baca. Nah dari sana keterusan tuh. Itu di apapun itu kemungkinan membawa habit gitu loh. Iya kan sampai sekarang mungkin bahkan di media sosial mungkin cenderung Mas Anas mungkin orang yang seneng lihat komentar daripada kontennya. Ya kan. Sama saya juga seperti itu. Ya dapat materi-materi baru itu dari komentar gitu, bahkan sampai kayak lebih sering kayak sekarang mantengin tweet, lebih sering mantengin tweet ya daripada kayak TikTok kayak gitu. TikTok paling cari kemudian lihat komentarnya gitu. Banyak kan kayak gitu. Tapi emang serandom itu mas. Jadi kepengen tahuan kita tuh terusik gitu loh. Jadi apalagi nih yang di komen nih, apalagi yang di komen nih. Iya. Itu kan. Jadi makanya emang bahan-bahannya itu dapat di sana emang. Iya, dan itu makin rancu kan. Kita tahu kebenaran atau enggak. Makanya paling aman itu dulu emang zaman majalah, zaman koran gitu. Karena beritanya itu satu pintu. Iya, satu pintu dan satu arah gitu loh. Sekarang misalnya
berita ala hoax itu mesti lah. Awak dhewe wah iki melu sing ndi iki. Iya. Akeh misalnya Denada tidak mengerti anaknya. Wah, Denada iki wis jahat iki lah. Kemudian ada yang sing komen ternyata anaknya itu suka foya-foya. Wah, iki aku membela yang mana itu ya? Itu sampai ke bawah sekarang, makanya salah satu orang yang menurut saya asik untuk diajak bicara mungkin Mas Anas. Menurut saya gitu, dan mungkin pasti membawa keilmuan apalagi keilmuan cara di bidang agama mungkin ya, yang kita mungkin ya masih sosok lah gitu. Dan ini teman-teman kemungkinan mungkin insya Allah nanti di bulan Ramadan kita bikin segmen lah ya. Oh ya, cocok. Ya mungkin Bisa. segmen untuk tanya-tanya gitu. Kita bahas agama-agama dari kehidupan yang remeh-temeh gitu Iya. lah. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari bisa diterangkan oleh Mas Anas mungkin. Nah, oke. Walaupun ilmunya nanti tipis-tipis. gitu ya. Tipis-tipis gak apa-apa. Karena emang bisa ya guys soalnya. Bisanya. Nanti kita tetap nerangin agama siang hari sambil ngopi tuh di bulan Ramadan. Mokel loh. Mungkin ini perkenalan kita Iya. Sampai sini dulu ya. Terima kasih Mas Anas. Tadi uangnya sudah ya. Iya, Nah, siap-siap. kopinya bisa dihabisin. Nanti toko ini tutup cukup malam nanti. Sampai sini mulai berpikir hari ini. Saya Dadang Widaryanto dan juga Saya Anas Al-Kafi. sampai jumpa.